Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menggunakan helm biar safety. Terbalik. Oke, sudah safety ya guys. Cerita kali ini adalah cerita dari seorang viewers atau followers dari TikTok saya, yaitu Adit. Di balik gelap ada kebenaran yang tak terungkap. Selamat datang di ruang tak terlihat. Namaku Adit, aku bukan pendaki profesional, tapi aku sudah cukup sering mendaki gunung bersama teman-temanku. Kali ini aku akan mendaki Gunung Kawi bersama Rian, Budi, dan Dika. Sejak awal aku sudah merasa ragu, gunung ini terkenal bukan karena keindahannya, tapi karena aura mistisnya. Banyak cerita tentang orang-orang hilang atau mengalami kejadian-kejadian aneh di sini. Tapi kami semua sepakat untuk tetap pergi. Kami mulai pendakian sore hari, berharap tiba di pos terakhir sebelum malam. Jalur pendakian terasa aneh, terlalu sepi. Petugas di pos awal bilang bahwa hari itu hanya kami yang harus naik. Itu kabar baik karena kami bisa menikmati perjalanan tanpa gangguan. Tapi entah kenapa rasanya ada yang janggal. Saat memasuki hutan, udara tiba-tiba menjadi dingin. Terlalu dingin untuk sore hari. Suasana pun berubah. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau binatang lain. Yang terdengar hanyalah langkah kaki kami sendiri. Tiba-tiba Rian berhenti. Bro, kalian dengar suara itu? Aku menajamkan pendengaran. Di antara desiran angin, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Suaranya lemah, seolah berasal dari kejauhan. Mungkin ada pendaki lain yang butuh bantuan. Budi mencoba bersikap rasional. Kami mengikuti suara itu, berharap menemukan seseorang yang tersesat. Namun, semakin kami mendekat, suara itu justru semakin menjauh, seperti sedang menuntun kami ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba, suara itu menghilang. Kami melihat sekeliling, mencoba mengenali jalur, dan saat itulah Dika berbisik dengan suara gemetar. Tunggu, sejak kapan ada jalan bercabang di sini? Aku menelan ludah. Aku yakin jalur ini seharusnya hanya satu, tapi sekarang ada 2 cabang. Aku menoleh ke teman-temanku, berharap ada yang bisa menjelaskan, tapi semuanya hanya terdiam. Udara semakin dingin. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tak terlihat, tapi kami semua bisa merasakannya. Kita harus balik, kataku mencoba tetap tenang. Kami berbalik mencari jalan kembali, tapi entah kenapa semuanya terlihat berbeda. Aku merasa kami berputar-putar di tempat yang sama, hingga akhirnya kami sampai di sebuah tanah lapang yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah tenda tua. Tenda itu sudah robek dan kotor, seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tapi yang paling aneh adalah tenda itu masih berdiri tegak, seolah baru saja digunakan. Aku merinding, jangan-jangan ini tenda pendaki yang hilang itu, bisik Rian. Sebelum aku bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki di sekitar kami, berat, banyak, seperti ada orang-orang yang mengelilingi kami. Tapi saat aku melihat ke sekeliling, tak ada siapapun. Dika tiba-tiba menjerit. Ada yang mencengkeram kakiku. Kami semua langsung menarik Dika dan berlari kencang, sekencang mungkin. Kami tak peduli dengan jalur. Yang penting adalah menjauh dari tempat itu. Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami, tapi aku tak berani menoleh. Setelah berlari tanpa henti, kami tiba di jalur utama. Aneh, aku yakin tadi kami semua sudah tersesat jauh, tapi tiba-tiba kami sudah kembali ke jalur yang benar. Saat kami menoleh ke belakang, tanah lapang itu sudah menghilang. Tak ada bekas tenda, hanya hutan gelap yang sunyi. Kami langsung turun ke pos pendakian. Saat kami menceritakan kejadian itu kepada petugas, wajahnya langsung pucat. Kalian beruntung bisa kembali, katanya dengan suara rendah.
Biasanya yang sudah sampai ke sana tidak pernah kembali. Aku menelan ludah. Malam itu aku sadar kami nyaris menjadi pendaki terakhir di Gunung Kawi.